Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Akhir Rafisadi, NP 14621000151. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 dari pengembangan aplikasi bergerak. Lalu di sini adalah source code dari soal pertama, yaitu menghitung jumlah data dan rata-rata menggunakan perulangan while. Pada baris pertama ini ada import dart.io, yang mana ini adalah pernyataan untuk mengimport library dart.io yang menyediakan akses input output seperti std_out dan std_in. Lalu pada baris ketiga ini saya menggunakan function getData dengan string prom sebagai parameter dan mengembalikan nilai berupa integer. Lalu pada baris keempat terdapat blok while dengan kondisi true. Jadi selama kondisinya benar, maka kode yang ada di dalam blok while ini akan dieksekusi terus-menerus. Baris selanjutnya ada blok try and catch, yang mana pada blok try ini program akan melempar std_out.write prompt, yang mana ini akan menuliskan pesan prompt ke layar. Lalu return integer.parse stdin.readLine ini akan membaca input dari pengguna melalui stdin, lalu mengonversinya ke data integer dan mengembalikan nilainya. ReadLine ini digunakan untuk membaca satu baris dari input, dan integer.parse ini mengonversi string menjadi integer. Lalu pada blok catch ini akan menangani exception jika ada kesalahan saat mengonversi input menjadi integer. Jadi jika kita menginputkan inputan selain tipe data integer seperti karakter atau string, maka program akan menangkap error tersebut dan akan menampilkan pesan invalid masukan. Dalam void main ini saya mendeklarasikan 3 variabel, yaitu variabel index while dengan nilai default 0, variabel total dengan nilai 0, dan variabel rata dengan nilai 0,0. Baris selanjutnya std_out write masukkan jumlah data. Ini untuk menampilkan pesan ke layar untuk meminta user agar memasukkan berapa jumlah datanya. Lalu for jumlah data sama dengan integer.parse std_out.readLine ini digunakan untuk membaca jumlah data yang dimasukkan oleh pengguna, mengonversinya ke tipe data integer, dan disimpan ke variabel jumlah data. Lalu selanjutnya kita masuk ke blok perulangannya menggunakan perulangan while dengan kondisi index while kurang dari jumlah data. Ini maksudnya kita akan memulai loop while dengan kondisi yang memeriksa apakah index while itu kurang dari jumlah data yang dimasukkan oleh user tadi. Lalu baris selanjutnya for data sama dengan getData, masukkan data ke index while plus 1. Gunakan untuk memanggil function getData untuk meminta pengguna untuk memasukkan data, dan inputan data akan disimpan ke variabel data. Lalu total plus sama dengan data ini digunakan untuk menambahkan nilai data yang diinputkan tadi ke dalam variabel total. Lalu rata sama dengan total dibagi jumlah data dot to double.
Karena rata data yang digunakan adalah menggunakan tipe data double dan jumlah data ini adalah tipe datanya integer, maka kita harus mengonversi jumlah data ini ke dalam bentuk tipe data double dengan cara menggunakan titik to double. Setelah itu untuk menghitung ratanya, total tadi akan dibagi dengan jumlah datanya. Lalu untuk bar selanjutnya index while plus plus, yang dimana akan menambahkan 1 ke index while untuk memproses data selanjutnya. Jadi perulangan ini akan terus berulang selama index while-nya ini kurang dari jumlah datanya. Lalu setelah proses perulangan selesai, maka kita masuk ke print total sama dengan $total, yang mana ini akan menampilkan total data yang dihitung dengan loop while ini, dan print rata-rata sama dengan $rata akan menampilkan rata-rata yang dihitung dengan while loop. Kita akan coba jalankan programnya. Masukkan jumlah data 3. Kita coba menginputkan selain integer, maka akan keluar error invalid masukan, dan kita disuruh memasukkan data keduanya lagi. Hasilnya seperti ini. Ke soalan kedua menggunakan perulangan do while. Pada dasarnya source code ini masih sama dengan source code sebelumnya, yang membedakan hanya proses perulangannya, yaitu menggunakan do while. Perbedaan antara perulangan while yang tadi dengan perulangan do while adalah jika perulangan while, program akan mengecek apakah kondisi perulangan tersebut memenuhi atau tidak. Jika iya, maka perulangan tersebut akan dijalankan, dan jika tidak, perulangan tersebut akan diabaikan dan lanjut ke kode berikutnya. Sedangkan pada perulangan do while, program akan langsung mengeksekusi perulangan tanpa peduli kondisinya benar atau tidak. Jadi setelah perulangan dijalankan, program akan mengecek program tersebut akan baru mengecek kondisinya memenuhi apa tidak. Jika masih memenuhi, maka perulangan akan dilanjutkan lagi, diulang lagi, dan jika tidak, maka akan keluar dan lanjut ke kode berikutnya. Kita jalankan programnya. Hasilnya seperti ini. Untuk soal ketiga yang menggunakan for kosong atau for tanpa kondisi, masih sama seperti sebelumnya, yang membedakan perulangannya. Pada baris 22 ini kita menggunakan blok perulangan for dengan tanpa menggunakan kondisi. Di dalam blok for ini terdapat if index kurang dari jumlah data. Ini untuk mengecek apakah index for ini kurang dari jumlah data. Jika iya, maka user akan memasukkan data ke n, dan yang akan disimpan ke variabel data. Kemudian data tersebut ditambah dengan nilai dari variabel total. Ratanya sama dengan total dibagi jumlah data yang sudah dikonversi ke tipe data double,
indeks for-nya plus, jadi akan +1 sesuai perulangannya. Dan jika indeks for-nya sudah lebih atau sama dengan dari jumlah data, maka akan masuk ke kondisi else, yang mana akan break dari perulangan, keluar dari perulangan, dan akan menampilkan hasil dari total dan rata-ratanya. Kita coba jalankan programnya. Dan hasilnya seperti ini. Lalu untuk soal yang terakhir, menampilkan string X berdasarkan nilai angkanya. Pada baris pertama, import dar.io yang dijelaskan sebelumnya. Ada void main, fungsi utamanya, std.out.write, masukkan list angka. Digunakan ini adalah perintah untuk menulis pesan ke output standar yang meminta pengguna untuk memasukkan list angka yang dipisahkan oleh koma dan spasi. Lalu string tanda tanya input sama dengan stdin.readLineSync, yang mana ini adalah perintah untuk membaca input dari pengguna. Input ini yang akan dibaca disimpan ke dalam variabel input yang dapat berupa 0. Lalu selanjutnya dapat if input tidak sama dengan 0. Ini adalah awal dari blok kondisional. Ini memeriksa apakah input ini tidak 0 sebelum melanjutkan. Lalu list integer tanda tanya numbers sama dengan input.split koma spasi .map str sama dengan panah integer.tryparse str.toList. Baris ini memecah input menjadi daftar angka yang dipisahkan oleh koma dan spasi. Kemudian menggunakan .map, setiap elemen daftar yang dipisahkan tersebut dikonversi menjadi tipe integer menggunakan integer tryparse str ini, dan hasilnya akan disimpan dalam daftar numbers. Lalu baris ke-10, numbers.forEach number. Baris ini memulai loop for each untuk mengiterasi melalui setiap elemen dalam daftar numbers. Lalu if number tidak sama dengan 0, ini untuk memeriksa apakah number ini tidak 0 sebelum melanjutkan. Lalu string xstring sama dengan x kali number. Ini digunakan untuk membuat xstring yang berisi karakter x yang diulang sebanyak nilai dalam number. Misalnya jika numbernya adalah 2, maka xstring akan berisi xx. Lalu print $number $xstring. Ini digunakan untuk mencetak angka number diikuti oleh string xstring ke output standar, sehingga mencetak sesuatu seperti 2xx ke layar. Kita coba jalankan programnya. Maka hasilnya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.